Oke, jadi ada kabar nih kalau Apple itu pada akhir tahun 2025 ini akan merilis MacBook dengan harga terjangkau. Gak nanggung-nanggung, kabarnya bahkan sampai 500 US dollar aja. Wah, murah banget nih. Apalagi untuk MacBook yang sekarang itu paling murahnya aja 999 US dollar. Nah, tapi ada satu hal yang menjadi bahan diskusi buat banyak orang. Di mana katanya supaya mencapai harga murah itu, Apple itu akan menempatkan chipnya iPhone ke dalam MacBook. Wah, ini apa nggak jadi masalah nih? Apa nggak bakal performance-nya terbatas banget? Kenapa sih kok rasanya Apple itu pelit banget? Kenapa nggak dikasihnya itu misalnya chip M1 atau M2, pokoknya yang lama aja? Nah, meskipun ada kesan yang seperti itu, menurut saya ini adalah langkah yang bisa dibilang itu cocok buat Apple dan spesifik hanya untuk Apple. Kenapa demikian? Nah, kita akan bahas di video ini. Nah, pertama kita akan bahas dulu nih, kenapa sih Apple itu perlu membuat MacBook murah ya? Jadi begini, kalau kita perhatikan nih, pasar dari laptop itu sepertinya agak mengarah ke laptop-laptop yang low ke mid-end ya. Komputer-komputer kelas ini mungkin bukanlah komputer-komputer yang paling powerful ya. Karena kalau misalnya kita beli komputer dengan 500 US dollar atau mungkin ya sekitar ya kasarnya 10 juta rupiah, kurang-kurang dikit lah. Itu kita bisa dapat laptop Windows yang bisa dibilang udah cukup powerful lah. Misalnya seperti laptop Windows dengan Intel Core i5 generasi terbaru atau AMD Ryzen 5 dengan generasi terbaru, mungkin RAM-nya juga sudah minimal 8 GB dan bisa di-upgrade juga. Dan operating sistemnya juga sudah Windows yang bisa menjalankan segala macam aplikasi dan kadang juga sudah dapat Office Home and Student. Dan kalau saya pribadi, kalau saya cuma punya 500 US dollar dan nggak punya laptop, saya pasti akan memilih laptop dengan spesifikasi seperti itu. Tapi pada faktanya nggak semua orang itu butuh yang seperti itu. Karena banyak nih faktanya, orang-orang itu kalau kerja ya cukup untuk office, web browsing, kemudian untuk kerjanya aja banyak yang di cloud ya. Kalau kita perhatikan nih teman-teman Gen Z itu mungkin kerja misalnya bikin PowerPoint aja, itu sudah nggak pakai PowerPoint tapi pakai Canva, itu pun juga pakai web browser. Nah, yang begitu-begitu laptop-laptop Windows murah yang mungkin 5 juta atau 6 juta rupiah aja, itu juga pasti sudah jelas bisa ya, karena pasti mereka bisa menjalankan web browser. Kalau butuh performa lebih, ya mungkin bisa pakai komputer yang disediakan dari kampus atau dari kantor. Ya yang kayak gitu-gitu mungkin nggak perlu komputer pribadi lah. Tapi masalahnya untuk laptop-laptop yang harganya mungkin 5-6 jutaan rupiah, feel-nya itu mungkin kerasanya murah banget ya. Udah gitu bakal ada banyak masalah laptop Windows yang kelihatan untuk harga segitu ya. Misalnya untuk kipasnya mungkin dia agak bising atau mungkin panas ya. Minimal banget pasti ada kipasnya. Kemudian juga mungkin bootingnya lama karena ini bukan Android ataupun iPhone yang pasti cepat kalau booting. Udah gitu laptopnya mungkin juga berat ya. Beratnya sih mungkin nggak berat-berat amat ya, sekitar 1,4-1,5 kilo. Tapi tetap saja itu lebih berat ketimbang misalnya iPad atau mungkin tablet Android. Nah, untuk ketiga masalah tersebut bisa dibilang MacBook itu punya potensi untuk jadi juara ya. Karena MacBook itu kan yang desain dari segi software, hardware itu semuanya Apple, dan Apple itu sebenarnya bebas ya, bisa menempatkan chip apa saja dan hardware apa saja ke MacBook mereka. Nah, langkah untuk membuat produk yang feel-nya premium tapi performanya itu mungkin biasa aja, ini sebenarnya sudah diambil oleh beberapa perusahaan lain ya. Misalnya nih Microsoft. Microsoft itu belum lama merilis yang namanya Surface Pro 12 inci dan juga Surface Laptop 13 inci. Kedua komputer ini harganya masing-masing mulai dari 699 US dollar dan 799 US dollar. Dengan catatan yang Pro tadi nggak dapat keyboard. Sementara dari sisi Google, Google itu sekarang sedang mengembangkan operating system Chromebook yang basisnya itu bukan Linux murni tapi basisnya adalah Android ya. Dimana ini ekspektasi saya sih minimal banget dia akan jauh lebih kompatibel dengan aplikasi Android. Sekarang Chromebook juga sebenarnya bisa sih jalanin aplikasi Android, cuma ya bisa dibilang performanya agak ketahan lah. Selain itu harapannya karena nanti itu berbasis Android, mungkin juga nih hardware-hardware yang biasa ada di Android ya, misalnya chip dari Qualcomm Snapdragon series atau MediaTek, itu performanya bisa lebih maksimal kalau menjalankan Chromebook yang berbasis Android. Kalau Apple sendiri tuh ngapain? Nah, jadi kalau bulan lalu itu saya sempat membuat video soal iPad OS 26 ya, dimana ini adalah update pada iPad OS yang membuat iPad itu feel-nya itu berasa seperti MacBook ya. Jadi kita punya windowing system, kemudian ada menu di atas dan sebagainya yang membuat iPad itu jadi kayak MacBook. Nah, saya kira awalnya iPad OS 26 dan iPad itu mungkin akan memakan pasaran MacBook ya, karena ngapain juga kita beli MacBook, toh kalau untuk komputer basic sudah ada iPad dan iPad OS 26. Nah, ternyata Apple itu sepertinya berkomitmen lebih kuat lagi nih untuk ke pasar low ke mid end ya. iPad sendiri itu kebanyakan harganya masih di bawah 1000 US dollar. Jadi sebenarnya mungkin masih bisa bersaing dengan produk-produk dari Microsoft dan mungkin juga Google. Nah, dengan masuknya MacBook yang kalau rumor ini benar harganya itu 500 US dollar atau mungkin sampai 700 US dollar, artinya
Apple itu lebih komitmen lagi untuk memperkuat positioning mereka di pasar low ke mid end. Mereka bisa punya MacBook yang nggak cuma kencang, ya relatif kencang lah kalau ketimbang laptop-laptop Windows dengan harga segitu, tapi juga dia tuh punya feel yang premium ala Apple. Nah, tapi pertanyaannya, nggak takut makan pasar iPad ya? Ini kan jadi bersaing dengan iPad yang harganya itu startnya dari 349 US dollar, iPad generasi 11. Nah, ini mungkin benar, tapi Apple tuh sepertinya sih juga mengadopsi strategi dari Microsoft yang menawarkan dua pilihan ya. Kalau kita butuh tablet, form factor tablet, bisa pilih Surface Pro. Tapi kalau kita butuh form factornya itu lebih ke laptop ya, beli Surface Laptop. Demikian juga untuk Apple ya. Jadi kalau mau form factor tablet ya bisa pilihnya iPad yang generasi 11 atau mungkin iPad Air. Dan kalau butuh form factor laptop, bisa pilih MacBook yang murah ini. Nah, berikutnya kita akan bahas yang paling ramai, yaitu adalah soal prosesor. Jadi, kesana kan aneh banget ya, jadi prosesornya HP itu ditempatkan di laptop. Laptop sendiri itu pasti punya operating system yang lebih berat ketimbang HP ya, dimana HP itu mungkin harus lebih ringan, kemudian juga orientasinya itu hemat baterai, sementara untuk laptop itu kan orientasi harusnya lebih ke kompatibilitas untuk menjalankan aplikasi profesional. Baterai juga mungkin penting, tapi harusnya sih bukan prioritas paling utama lah. Nah, tapi jangan salah, hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh merek-merek lain ya. Jadi salah satu contohnya adalah Qualcomm. Jadi Qualcomm itu pernah membuat yang namanya Snapdragon 8CX ya, di mana ini adalah modifikasi sedikit dari prosesor mobile mereka yang biasa ditempatkan di HP, sehingga prosesor tersebut bisa menjalankan Windows on ARM ya. Saya nggak tahu persis nih, jadi 8CX itu basisnya dari apa, mungkin Snapdragon seri 8 pada zamannya, tapi ya itulah yang pernah dilakukan oleh Qualcomm ya. Dan hasilnya nyata pada saat itu mengecewakan ya. Ya mungkin ini kombinasi pada saat itu Windows on ARM itu belum matang, plus juga mungkin prosesor Qualcomm itu ya bisa dibilang performanya ya kurang aja pada saat itu. Sehingga untuk mengatasi masalah performa tadi, akhirnya ya Windows dan Qualcomm itu banyak kerjasama. Windows yang makin optimasi Windows on ARM, sementara Qualcomm itu dia mengembangkan chip yang model baru, bisa dibilang ini adalah chip HP yang dibesarkan ya, yaitu adalah Snapdragon X Series saja, Snapdragon X Series, Snapdragon X Plus, dan Snapdragon X aja. Kalau rumornya itu Apple akan menempatkan chip iPhone terbaru, yaitu adalah A18 Pro, di MacBook murah mereka, menurut saya ini kasusnya agak berbeda ya. Nah, kalau teman-teman sering mengikuti perkembangan gadget ya, biasanya tuh chip dari iPhone itu selalu overpower ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan chip-chip dari Qualcomm Snapdragon ya. Udah gitu, Apple itu kan yang bikin chipnya dan bikin software, jadi pasti bisa optimize banget. Beda kasusnya dengan Qualcomm dan Snapdragon-nya, di mana yang namanya Qualcomm itu hardware sendiri, sementara software itu ya bisa Android, bisa Windows, dan sebagainya. Intinya optimasinya itu nggak bakal smooth dari Apple. Nah, jadi kalau kita pindahkan chipnya iPhone itu ke MacBook ya, harusnya sih bakal ada performance hit ya, jadi penurunan performa, tapi harusnya sih nggak separah yang terjadi pada Qualcomm. Dan jangan lupa kalau Apple Silicon yang sudah ada di MacBook semenjak 2020 itu sebenarnya adalah chip HP yang dibesarkan juga. Nah, untuk ngasih bayangan apakah A18 Pro itu bisa cukup powerful untuk laptop, kita lihat aja data dari benchmark ya. Di sini kita bisa lihat data dari Geekbench ya. Geekbench sendiri sebenarnya bukan benchmark yang sempurna ya, dan ada banyak nuansa-nuansa yang nggak tertangkap dari benchmarknya Geekbench ya. Tapi setidaknya ini memberikan kita bayangan secara umum lah bagaimana perbandingan satu prosesor dengan prosesor lainnya. Dan salah satu kelebihan Geekbench adalah dia bisa jalan di berbagai device ya, bisa di laptop, bisa di HP, bisa di tablet. Nah, kalau kita bandingkan dengan Apple Silicon M1 yang ada pada iPad Air, ternyata si A18 Pro ini lebih powerful ya. Udah begitu, ini karena didesainnya buat HP, harusnya dia juga bisa lebih hemat daya. Jadi ini menjawab kenapa MacBook murah itu nggak dikasih M1 atau M2, jadi, atau ya prosesor-prosesor M yang lama lah. Dan kalau kita bandingkan dengan salah satu chip Intel terbaru, yaitu adalah Intel Core Ultra 7258V, ternyata A18 itu juga masih bisa keep up ya. Dia itu masih bisa unggul di single core performance, dan multi core performance-nya ya kalah sedikit, tapi ini bisa dibilang hampir nggak ada bedanya lah. Nah, A18 Pro itu sendiri baru jelas-jelas kalah kalau kita bandingkan dengan chip Apple terbaru. Misalnya di sini ada Apple Silicon M4. Jadi kalau nanti A18 Pro itu ditempatkan di MacBook ya, jangan langsung skeptis lah, oh ini bakal lambat atau gimana. Nyata A18 Pro itu bisa berpotensi untuk se-powerful chip-chip laptop yang ada zaman sekarang. Yang berikutnya saya akan bahas adalah, kalau MacBook murah itu jadi rilis, kira-kira bentuknya seperti apa ya? Kalau MacBook itu murah, harusnya itu dia tidak menggunakan desain baru. Jadi desain lama, kemudian dimodif dikit, kemudian dikasih hardware baru, ya selesai lah. Karena ya, salah satu yang bikin mahal dari proses produksi laptop adalah desain dari laptop itu sendiri. Dan sejauh ini menurut saya ada dua jenis bodi yang memungkinkan untuk ditempatkan A18 Pro. Jadi pertama itu adalah MacBook Air M1, jadi bodinya MacBook Air M1 ya. Yang kedua adalah kalau kita pakai bodinya MacBook
12 inci. Jadi dulu banget tahun 2000 berapa ya? 15 lah. Ada MacBook 12 inch yang bisa dibilang ini MacBook paling kontroversial yang pernah dirilis oleh Apple. Pertama ukuran layarnya cuma 12 inci, jadi dia tuh kecil ya dan juga bisa dibilang ringan pada saat itu, tapi banyak banget komprominya. Jadi pertama portnya itu cuma satu dan USB-C aja, dan kedua itu dia pakai chip Intel Core M yang bisa dibilang performa itu sangat-sangat kurang. Sebenarnya ada satu lagi sih masalahnya, yaitu adalah soal keyboard yang sama sekali nggak enak. Dan waktu saya coba ngetik di MacBook 12 inci itu rasanya seperti nggak gerak tuh key-nya. Sejauh ini kita belum tahu nih Apple bakal pakai yang mana. Tapi saya sih berharap pakai yang 12 inci aja ya. Tapi dengan catatan ada banyak modifikasi. Minimal banget di sisi keyboard lah. Ya kalau memungkinkan juga kita modifikasi port USB jadi 2 juga menurut saya itu better. Nah tapi dari semua kabar-kabar yang berpotensi baik itu, ada beberapa kekhawatiran saya untuk MacBook murah yang mungkin akan rilis pada akhir tahun ini. Jadi yang pertama adalah soal RAM-nya. Jadi RAM-nya itu nggak jelas ya. Jadi begini, kalau Apple itu pernah janji pada salah satu keynote mereka kalau base model semua MacBook itu akan mulai dari 16 GB ya. Tapi masalahnya A18 Pro itu di iPhone 16 Pro dia itu RAM-nya 8 GB aja. Ini nggak jelas nih apakah 8 GB itu adalah limitation atau batasan dari A18 Pro yang mungkin nggak bisa support sampai 16 GB, atau ini mungkin karena di HP itu ya mungkin nggak butuh lebih dari 8 GB ya. Dari dulu Apple pelit lah soal RAM. Dan katakanlah dia itu 16 GB. Nah pertanyaannya ini untuk menghemat biaya, apakah mungkin akan ada yang dikorbankan lagi? Misalnya mungkin storage-nya jadi 128 GB sehingga dia matching dengan iPad generasi 11. Ya kan Apple nggak janji kalau semua MacBook itu harus punya storage minimal 256 GB. Dan concern kedua adalah bisa jadi mungkin nggak murah-murah amat ya. Jadi begini, tadi kan dari tadi saya bilang itu kabarnya MacBook itu $500 ya. Ya ini masuk akal karena kalau kita perhatikan di Amerika sana itu MacBook Air M1 yang refurbished aja atau mungkin yang sisa-sisa stok itu harganya bisa $700-$600 sehingga ya MacBook yang paling baru itu harus bisa lebih murah dari itu. Tapi sejujurnya nih menurut saya kalau harganya itu $500 dan RAM-nya 16 GB dan mungkin juga harapannya storage-nya 256 GB, kok rasanya agak-agak sulit ya. Jadi begini, kalau kita bandingkan dengan misalnya iPhone 16 ya, dia itu kan dia punya 18 non Pro, kemudian juga RAM-nya 8 GB, harganya itu $799. Ya memang sih ini kan HP yang secara desainnya itu mungkin lebih sulit ya karena dia lebih kecil, kemudian juga HP itu ada modem yang biasanya bikin mahal, plus juga HP itu punya touchscreen ya. Tapi di sisi lain laptop juga punya bodi yang lebih besar, kemudian juga layarnya besar, dan segala juga lebih besar, dan pasti materialnya juga lebih mahal. Belum lagi nih ada efek tarif dari Amerika Serikat yang mungkin akan mempengaruhi harga-harga produk Apple ya, salah satunya lah MacBook. Ya kita ketahui salah satu tempat produksi MacBook di dunia itu adalah selain di China, ada juga yang di Vietnam ya. Vietnam sendiri itu kalau dari berita terakhir sepertinya mereka terkena tarif hingga 20% ya. Tentunya nggak semua pembeli MacBook itu dari US ya, tapi tetap saja US itu adalah salah satu pasar MacBook terbesar di dunia. Yang memberikan sedikit harapan adalah kalau kita bandingkan dengan iPad generasi 11 ya. Di mana iPad generasi 11 ini dia itu startingnya di $349 aja. Memang sih base modelnya itu RAM-nya cuma 6 GB, kemudian storage-nya 128 GB, nggak punya keyboard, nggak punya Apple Pencil. MacBook sendiri ukurannya itu ya nggak terlalu jauh beda dengan iPad, dan RAM-nya sendiri kalau katakanlah minimal banget 8 GB dan dia dapat keyboard dan trackpad, ekstra $150 dari $349 ini mungkin ya bisa masuk akal lah. Atau mungkin realistisnya di $600-$700. Memang sih iPad generasi 11 itu dia punya chip yang lebih jadul ya, tapi kalau menurut saya sih chip itu harusnya bukan masalah sama sekali dari Apple ya, karena Apple itu kan terkenal sering memberikan device yang mungkin bodinya bukan yang paling high-end, tapi chipnya paling high-end, seperti yang kita lihat pada iPhone 16e. Oke, demikiannya video dari saya. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk beli MacBook yang terjangkau, atau mungkin beli MacBook yang sudah ada aja sekarang, mungkin MacBook Air M3 atau M4, atau ya udahlah saya belinya mungkin laptop Windows aja yang harganya $500 itu kan sudah bagus itu. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten lembar teknik lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.